Beberapa kali Renata menemui saya selama menjalani masa mosbah. Ternyata gadis itu adalah ketua himpunan mahasiswa Fakultas Hukum di kampus saya. Pantas saja banyak mahasiswa yang menyapanya begitu ia lewat. Renata sempat menanyakan perihal Sekar. Saya jawab apa adanya. Begitupun Renata yang menjelaskan bahwa ia adalah salah satu keturunan patih di kerajaan Pakuan Pajajaran. Jin berupa sosok kakek tua itu adalah jin warisan yang menjaga garis keturunan sang patih. Sekar yang pernah bertemu dengan kakek tua itu menyebutkan jika sosok tersebut sangat tinggi ilmunya karena usianya yang hampir 1000 tahun. Pantas saja Sekar nampak sangat segan melihat sosoknya. Bertemunya saya dengan Renata seiring waktu menjadi gosip yang menyebutkan bahwa gadis itu mempunyai perhatian khusus ke saya. Banyak senior laki-laki yang terkadang memandang saya dengan tatapan mengintimidasi. Saya sih masih santai menanggapi tatapan mereka. Selama bukan menyakiti secara fisik atau harga diri saya yang diinjak-injak, maka saya akan membiarkan mereka bertingkah. Di masa akhir mosbah, seluruh mahasiswa atau mahasiswi baru diharuskan ikut acara pemilihan raja dan ratu mosbah sekaligus pengukuhannya di bumi perkemahan Cibubur. Saya yang satu kelompok dengan Steve dan 8 mahasiswa atau mahasiswi lain diwajibkan menampilkan sebuah atraksi. Sehari sebelum acara, saya mengumpulkan semua anggota kelompok yang terdiri dari saya, Andi, Yuli, Steve, Anto, Mutia, Salsa, Jaka, Roy, dan seorang gadis lagi yang berhijab bernama Carla. Bukan yang bintang iklan sampo ya. Cewek yang namanya Carla ini tuh sering banget ketangkep basah curi-curi pandang ke arah saya. Wajahnya sih jika boleh dinilai 8,5 lah. Ditambah 2 lesung pipit yang menjadi daya tarik sendiri di wajahnya. Anaknya juga asik dan nyambung buat jadi teman ngobrol. Tiap kelompok mempunyai mentor yang merupakan mahasiswa senior. Mentor kelompok kami bernama Bang Brian. Kenapa dia nggak mau dipanggil kakak? Karena menurut Bang Brian, kami semua bukan adiknya. Lagi pula, dia lebih merasa nyaman dipanggil abang oleh tiap anggota kelompok kami. Mentor kelompok kami itu menyerahkan semua keputusan dari pemilihan ketua kelompok sampai dengan hal-hal kecil. Alasannya biar kami lebih bisa membaur lagi dan saling kerjasama. Padahal saya tahu banget dia malas sebenarnya untuk jadi seorang mentor. Kami semua mendapuk Steve sebagai ketua kelompok. Otomatis dia yang mempunyai hak untuk menentukan atraksi apa yang akan kami tampilkan di malam pemilihan raja dan ratu mosbah. Beberapa saran muncul dari hampir semua anggota, tapi akhirnya diambil satu kesepakatan. Kami akan menampilkan pertunjukan akustik gitar. Hampir semua anggota laki-laki di kelompok kami bisa memainkan gitar, termasuk saya. Tapi tidak satupun dari kami yang mau mengusulkan diri sendiri sebagai pemain gitar akustik nanti. Untuk vokalisnya sudah diputuskan Carla, karena menurut Yuli, teman satu SMA gadis berhijab itu yang kebetulan satu kelompok dengan kami, mengatakan bahwa Carla mempunyai suara merdu. Tinggal menentukan pemain gitar yang akan menemani Carla tampil. Mau tidak mau, semua anggota kelompok kecuali Steve yang mengaku tidak begitu mahir bermain gitar akustik mengadakan undian kecil. Sialnya, nama saya yang keluar begitu dikocok dengan gelas aqua bekas. Saya yang hanya bisa menerima nasib cuma menggaruk-garukkan kepala. Lagu apaan kira-kira yang mau kita tampilin lah? Tanya saya yang sengaja meminta waktu sejenak untuk membahas masalah lagu kepada Carla. Kami berdua duduk di atas bangku yang ada di bawah pohon mangga saat menghabiskan masa istirahat dari kegiatan mosbah. Sementara Sekar juga duduk sambil beruncang-uncang kaki di atas pohon mangga yang sama. Terserah kamu aja, Mam, jawab Carla sambil meminum air mineral di genggamannya. Kalau terserah, gua maunya bawain lagu For Second-nya Dream Theater. Lu bisa emang? Carla yang mendengar ledekanku tertawa sedikit keras. Kedua lesung pipit gadis itu semakin terlihat membelah pipinya. Kamu tahu lagu Frente yang Bizarre Love Triangle gak, Mam? Kata Carla sambil menendang-nendang botol bekas minuman di bawahnya. Dih, selera lu jadul banget lah, ucap saya lagi untuk meledeknya. Biar jadul tapi kan enak didengarnya, Mam. Terus kayaknya cocok deh sama suara aku, jawab Carla yang sempat mencibirkan bibirnya. Saya tersenyum mendengar ia berbicara dengan penuh percaya diri. Sekilas saya sempat terbayang sosok Tasya. Kuliah di mana tuh anak sekarang ya? Tiba-tiba Sekar yang dari tadi sedang bersantai di salah satu dahan di pohon mangga melesat dengan cepat ke arah belakang kampus. Kok bengong? Lagi inget sama pacar ya? Goda Carla dengan wajah sengaja digenitkan. Saya yang merasakan penasaran melihat Sekar tiba-tiba pergi meninggalkan kami
terkesan mengacuhkan Carla. "Jomblo gua," jawab saya singkat. Carla sempat mencibir saya, seolah tidak percaya dengan jawaban barusan. "Tampang kayak kamu bisa jomblo juga? Masa sih? Kamu gak lagi modusnya aku kan, Mam?" tanya Carla sambil meminum sisa air mineralnya. "Kalau iya emang kenapa lah? Gua tahu lu juga Jones kan?" balas saya yang disusul dengan pertanyaan menebak. Sembarangan kau ngomong," saut Carla dengan wajah sedikit merona. Dalam hati, sepertinya Carla akan masuk nominasi cewek yang bakal gue deketin nih masa kuliah. "Nanti sore ke rumah aku mau nggak? Biar bisa latihan lagunya, Mam. Acaranya udah besok loh," ajak Carla dengan nada suara bersemangat. Saya sempat terkejut mendengar ajakan Carla yang baru saya kenal hari ini sudah mengundang untuk main ke rumahnya. Tapi ucapan gadis itu memang benar, karena acaranya sudah esok hari. Mau tidak mau, saya dan dia harus ngulik lagunya secepat mungkin. "Rumah lu daerah mana sih?" tanya saya penasaran. "Kali aja deket, biar bisa ngapel kalau udah tahu alamat rumah Carla." "Tahu Sawangan nggak? Masih Depok juga sih, tapi berbatasan antara Tangerang Selatan dan Bogor, Mam," jawab Carla. Saya terdiam sesaat, mengingat-ingat nama daerah Sawangan di Depok. Sepertinya saya pernah main ke daerah Sawangan deh. "Oh iya, gue biasa lewat Sawangan karena daerah itu dekat dengan rumah Anggi yang di Pamulang." "Tahu lah, gue tahu Sawangan," jawab saya dengan yakin. "Ya udah, nanti sore aku balik bareng kamu aja ya. Biar aku WA abang aku dulu supaya nggak usah jemput," kata Carla sambil mengeluarkan HP miliknya. Sepulangnya kami dari kampus, saya memboncengi Carla di belakang. Untungnya tidak ada razia kendaraan yang kami temui, karena saya tidak mengenakan helm. Sengaja saya berikan helm untuk dipakai gadis cantik berlangsung pipit dan berhijab yang sedang membonceng di belakang. Sekitar 45 menit, kami sampai di rumah Carla yang cukup besar. Seorang pembantu wanita bertubuh tambun membuka pintu gerbangnya. Saya dipersilakan memasukkan motor ke dalam gerbang, lalu mengekor di belakang gadis tersebut. Tampak seorang laki-laki berusia di kisaran 20 tahunan sedang duduk santai sambil merokok dan membaca sebuah tabloid khusus sepak bola. Sejenak Carla yang sudah memberikan salam berbicara empat mata kepada laki-laki itu. Sebuah senyuman saya simpulkan saat laki-laki yang kemungkinan kakaknya Carla menoleh ke belakang ke arah saya. Di ruang tamu, saya dan Carla mulai mencoba mengharmonisasikan antara gitar dan suara Carla yang terdengar jernih. Warna vokalnya memang ringan namun kuat, cocok sekali membawakan lagu Bizarre Love Triangle. Selesai latihan, saya berpamitan pulang kepada kakak laki-lakinya Carla yang bernama Jeffrey. Dengan ramah, dia mempersilahkan saya pulang, sementara Carla mengantarkan saya hingga depan gerbang rumahnya. "Makasih ya, Mam," ucap Carla sambil tersenyum. Sesampainya di rumah, ibu langsung menyambut saya dengan omelan. Saya memang lupa memberikan kabar ke ibu jika mau mampir ke rumah teman sepulang dari kampus. Merasa cukup banyak memberi omelan, ibu akhirnya menyuruh saya untuk segera makan. Saat selesai menunaikan sholat maghrib, Sekar ternyata sudah kembali ke kamar saya. Tapi dari wajahnya menyiratkan sesuatu yang tidak enak sedang merasukkan hatinya. "Jauhi bagian belakang sekolahmu yang baru, Kang Mas," ucap Sekar. "Ada apa di sana, Sekar?" tanya saya yang masih melipat kain sarung. "Kali ini gua pakai boxer, bre. Kapok karena kejadian di kotetnya Vini tempo hari. Ada jin cukup kuat berupa nenek tua yang bersemayam di sana. Auranya hitam, tapi dia tidak akan mengganggu selama tidak merasa terganggu manusia," jawab Sekar. Saya mengangguk paham akan nasihatnya barusan. Saya juga malas untuk mengganggu ataupun diganggu oleh makhluk halus. Sempat saya mengirimkan WA ke Steve untuk mengkondisikan tentang peralatan yang saya dan Carla butuhkan untuk tampil esok malam. Esok harinya, selepas sholat subuh, saya sengaja bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Ibu yang memaksa saya untuk membawa lunchbox berisi beberapa potong ayam dan nasi goreng memasukkan sendiri lunchbox tersebut ke dalam tas saya. Dengan diiringi doa dan ciuman ibu di kening, saya berangkat menuju ke kampus. Tiba di sana, puluhan mahasiswa baru sudah terlihat. Saya segera memarkirkan motor di dalam area parkir. Mendadak, sebuah tepukan mendarat di bahu saya. Saat saya menoleh, Steve sudah lagi nyengir seperti kuda. "Udah siap semua, bre?" tanya saya ke arahnya tentang WA saya semalam. Steve mengacungkan jempolnya tanda siap, sementara saya berjalan menuju ke arah bis yang disediakan pihak kampus untuk mengantar kami ke bumi perkemahan Cibubur, tempat malam penutupan Mosba. Tiba-tiba, tas saya ditarik Steve dari belakang.
Mau tidak mau langkah kaki saya pun terhenti. "Lu mau kemana, Bre?" tanya Steve yang masih memegangi tas saya dari belakang. "Ya ke bis lah, mau kemana lagi habisnya?" jawab saya polos. "Mobil kita di sana. Gua udah izin mau bawa mobil sendiri ke Cibuburnya," kata Steve sambil merangkul saya. "Kelompok kita kan 10 orang, Bre. Segede apa mobil lu?" tanya saya yang sedikit risih menerima rangkulannya. "Bawel lu kayak nenek-nenek, udah ikut gua aja," kata sahabat baru saya yang berambut gondrong itu. Saya pun hanya bisa menghela nafas dan mengikuti kemana Steve membawa saya. Di sebuah pohon besar yang nampaknya sudah berusia puluhan tahun dan tumbuh di seberang jalan depan kampus, saya melihat Carla sedang berdiri di samping sebuah mobil Honda CR-V berwarna abu-abu sambil melambaikan tangannya. Steve mengajak saya menyeberang jalan yang cukup ramai lalu menghampiri Carla. "Hei, udah siap manggung kecil-kecilan nanti malam?" ucap Carla yang menyapa saya. "Emang udah siap peralatannya lah?" tanya saya yang tidak percaya 100% dengan acungan jempol Steve tadi. "Udah, tuh lihat aja di dalam mobil, di bangku belakang ya, Mam," jawab Carla. Saya langsung menengok ke dalam mobil dari kaca yang sudah turun setengahnya. Sebuah gitar berwarna krem dengan merek Epiphone tergeletak di atas deretan bangku di jok belakang. Saya langsung tersenyum melihat gitar tersebut. "Oke, anggota kelompok yang lain mana, Bre?" tanya saya sambil mengedarkan pandangan ke arah kampus. "Udah, lu tenang aja. Andi sama Roy terangkut semua anggota kelompok kita. Lu sama Carla di mobil gua," jawab Steve yang terlihat berjalan ke samping pintu kemudi mobilnya. Setibanya kami di bumi perkemahan Cibubur, puluhan tenda nampak sudah berdiri. Saya yang setenda dengan semua anggota kelompok laki-laki mendapatkan jatah tenda agak memojok ke sebuah hutan kecil. Sekar yang muncul dengan tiba-tiba langsung melayang memeriksa semua area. Dari arah barat, saya melihat sosok jin penjaganya Rainata juga melakukan hal yang sama. Ini menjadi pertanda jika gadis keturunan salah satu patih kerajaan Pakuan Pajajaran itu juga ikut serta di acara penutupan ini. Kami sempat dikumpulkan oleh mentor masing-masing, diberikan pengarahan sekaligus jadwal acara yang akan kami lewati sampai esok pagi. Beberapa kegiatan telah kami lewati hingga tiba waktunya istirahat. Saya yang berniat memakan nasi goreng buatan ibu dalam lunchbox sengaja mengambil tempat agak menjauh dari keramaian. Sebenarnya tiap orang mendapatkan jatah makan sebanyak 2 kali hari ini, tapi mengingat bekal buatan ibu sama sekali belum saya sentuh, maka saya putuskan untuk menjadikannya menu makan siang. Di bawah sebuah pohon besar, saya membuka lunchbox berisi nasi goreng dan 2 potong paha ayam. Sudah dingin memang, tapi saya harus menghabiskannya karena makanan yang saat ini ada dalam tempat makan yang saya pegang terkandung doa ikhlas dari ibu. Terlepas dari rasanya yang nanti akan seperti apa, saya yakin energi yang dihasilkan masakan ibu akan membuat saya kuat. Satu suapan nasi goreng saya masukkan ke dalam mulut dan dikunyah langsung oleh tiap gigi. Rasanya enak, meski sudah tidak lagi hangat, tapi tetap mengena di lidah saya. Jauh di hadapan saya, terlihat Carla sedang bercanda dengan Steve. Entah mengapa, saya merasa Steve mempunyai perasaan lain kepada gadis itu. Udahlah, mikirin cewek jauh lebih ribet dibandingkan menyuap nasi goreng buatan ibu sesuap demi sesuap. "Boleh ikut makan siang gak?" tanya Rainata yang membuat saya sedikit terperanjat. "Boleh, Kak," jawab saya dengan spontan. "Panggil aja Ray, Mam. Usia kita kan sama kok. Meski kelas aku lebih tinggi, tapi usia kita hampir sama. Malah lebih tua kamu," jawab Ray sambil tersenyum penuh arti. Saya yang mendengar kalimatnya barusan langsung menelan nasi goreng buatan ibu yang belum sempat terkunyah. Rasa haus yang mencekik tenggorokan membuat Ray langsung menyodorkan minuman ringannya. Setengah isi dari air mineral dingin yang disodorkan senior saya itu langsung membuat tenggorokan saya terasa lebih nyaman, tidak lagi tercekik. "Maaf, Kak. Ray, gua haus banget tadi. Tinggal setengah deh minumannya," ucap saya sedikit sungkan kepada gadis cantik berambut sepunggung itu. Rainata sempat tertawa kecil melihat gelagat saya yang mungkin sedikit kikuk menurutnya. "Jin penjaga kamu cantik ya, Mam?" tanya Ray yang membuatku sempat tersedak. Lagi-lagi Ray menyodorkan minumannya. Lagi-lagi saya ditertawakan oleh gadis itu. "Nama jin penjaga lu siapa, Ray?" tanya saya yang sudah menghabiskan setengah dari nasi goreng buatan ibu. Rainata sempat terdiam, lalu menyuap makanannya berupa nasi putih dan 2 potong ayam goreng. Saya tersenyum melihat makanan yang ada di lunchbox miliknya yang hampir sama dengan masakan buatan ibu. "Maaf, Mam,
aku nggak bisa menyebutkan namanya ke orang asing seperti kamu? Jika berkenan, ia sendiri yang akan menyebutkan namanya ke kamu. Jelas Ray sesudah menelan makanannya. Saya mengangguk paham akan jawaban gadis itu. Memang ada sebagian jin yang namanya tidak rela diketahui oleh manusia. Biasanya, jin yang memiliki kesaktian tinggi seperti jin penjaga Renata. Mau nampilin apa ntar malam? Tanya Ray mencoba mengalihkan pembicaraan. Akustikan sama cewek anggota kelompok gua, Ray. Ngomong-ngomong, Reno gak bakal marah lihat lu duduk berdua sama gua di sini? Tanya saya sambil melirikkan sesaat. Renata terdiam sejenak. Ia menutup lunchbox-nya. Sepertinya saya sudah membuat suatu kesalahan dengan menanyakan sosok Reno. Sukses buat nanti malam ya, ucap Ray sambil berdiri dan mulai berjalan meninggalkan saya. Bener kan gue salah ngomong? Tanya saya dalam hati melihat gadis itu mulai berjalan menjauh. Malam harinya, saya bersama Steve dan Andy serta Roy menyiapkan segala sesuatu untuk penampilan duet saya dengan Carla yang akan mewakili kelompok kami. Sisa anggota kelompok kami sudah ikut bergabung bersama semua mahasiswa baru yang sudah berkumpul mengitari sebuah api unggun besar. Beberapa penampilan kelompok lain sudah terdengar disambut oleh tepuk tangan riuh. Steve segera menghubungi engineer yang mengatur genset yang disediakan oleh pihak kampus. Dari jauh, saya melihat salah satu anggota kelompok kami yang bernama Anton setengah berlari ke arah kami. Cepet, siapin semua peralatan bre. Habis stand up komedi dari kelompok 11, langsung kelompok kita yang tampil. Katanya dengan nafas tersengal-sengal. Saya segera memanggil Andy, Roy, dan Carla untuk siap-siap. Steve datang dengan membawa kabar bahwa tugasnya sudah selesai dikerjakan. Tinggal saya dan Carla yang menjadi penentu penampilan kelompok kami, entah itu bagus atau tidak. Saat nomor kelompok kami disebut oleh salah satu senior yang membawakan acara, saya langsung berjalan menuju lingkaran bersama Carla. Beberapa suara cewek dan cowok yang meneriakkan nama kami berdua terdengar beberapa kali. Kami dari kelompok 12 ingin menampilkan sebuah mini konser akustik, ucap Carla di wireless mic yang ia pegang. Bizarre Love Triangle covered by Carla, ucap saya saat Carla menyodorkan mikrofon tanpa kabel ke arah saya yang sama-sama duduk di atas dua kursi yang tak memiliki sandaran di hadapan puluhan orang. Suara petikan gitar akustik yang terdengar mulai berdenting diiringi wajah saya yang tersenyum menikmati tiap petikan jari tangan pada senarnya menunggu suara merdu Carla. Gadis berhijab biru itu tersenyum beberapa detik sebelum mengeluarkan suara merdunya. Tepuk tangan riuh terdengar menyambut saat persembahan yang saya bawakan bersama Carla telah usai. Carla tampak tertawa sambil beberapa kali melompat-lompat dan menutup mulutnya karena tak percaya akan sambutan semua orang yang ada di sana. Dua orang MC yang merupakan senior kami berdua mempersilahkan saya dan Carla untuk meninggalkan tempat. Keren, penampilan dari kelompok 12 sejauh ini yang paling keren, ucap salah seorang MC yang disambut sekali lagi oleh tepuk tangan riuh dari sekian banyak orang. Gila, penampilan kalian aja banget guys, puji Steve sambil menepuk bahu saya beberapa kali saat kami sudah kembali ke tenda. Dari tenda perempuan, terlihat Carla sedang bercakap-cakap dengan teman-teman perempuan yang satu kelompok dengan kami. Sesekali suara jeritan kegirangan terdengar dari arah mereka. Sesaat, gadis berhijab yang nampak tersenyum cantik dengan kedua lesung pipitnya memberikan bahasa bibirnya ke arah saya, seperti mengucapkan dua kata, terima kasih. Saya yang melihat Carla hanya tersenyum dan menganggukkan kepala satu kali. Steve dan beberapa teman-teman yang lain kembali ke lingkaran yang dibuat oleh seluruh mahasiswa baru. Sementara saya mencari tempat untuk mencuri kesempatan karena ingin merokok. Sebenarnya ada peraturan yang melarang semua mahasiswa baru merokok selama menjalani mosbah. Tapi rasanya sudah gatal tenggorokan ini ingin segera terkena asap rokok. Pandangan saya berputar memeriksa keadaan. Di sana, di tempat tadi saya makan siang, sepertinya cocok untuk merokok di sana. Segera saya berjalan sedikit mengendap agar tidak terlihat oleh peserta atau panitia mosbah. Tempat yang sempat saya jadikan lokasi untuk menikmati makan siang sangat gelap saat ini. Beberapa penampakan seperti kuntilanak, genderuwo, dan hantu berkepala pelontos yang tanpa busana, tanpa tertutup sehelai benang pun terlihat menyeringai ke arah saya. Tapi tak satu pun yang berani mendekat. Saya langsung menyalakan rokok dengan cahaya api dari korek gas yang sengaja saya tutupi dengan telapak tangan. Pandangan saya kembali beredar ke sekeliling, mencoba mencari sosok Sekar yang belum terlihat sejak awal malam menjelang. Biarlah, mungkin jin penjaga gua itu sedang bersantai di suatu tempat.
Dari belakang terdengar suara patahan ranting kering yang terinjak oleh seseorang. Saya sengaja tidak menoleh karena merasakan aura beberapa orang sedang mengendap-endap menghampiri dari arah belakang. "Raden, ada 4 pemuda yang sepertinya berniat jahat sedang berjalan ke arahmu di belakang," ucap Bayu Barata memperingatkan. Saya sesaat terdiam dan mematikan rokok yang masih tersisa setengah. "Biarkan saja Bayu, aku ingin melihat siapa mereka. Tenang saja, insya Allah aku bisa menghadapinya jika mereka hanya manusia biasa sepertiku. Jangan menampakkan diri dulu sebelum aku meminta," ucap saya yang sudah bersiap meski posisi masih membelakangi. Tiba-tiba seseorang memeluk saya erat dari belakang dengan kedua tangan yang langsung mengunci badan atas. Saya memutar tubuh melihat ada 4 orang termasuk yang memeluk saya sedang berdiri dengan posisi siap menyerang. Mereka semua memakai topeng yang terbuka di bagian mata dan mulut saja yang terbuat dari kain rajutan. Ilmu tembus pandang saya gunakan untuk mencari tahu siapa saja orang yang ingin membuat perhitungan dengan saya. Wajah Reno, Jihad, dan 1 orang lagi yang bertubuh paling kekar terlihat jelas di balik topeng. Tinggal 1 orang lagi yang wajahnya belum nampak, yaitu orang yang sedang memeluk erat saya dari belakang. Sebuah pukulan dari kepalan tangan Reno mendarat di wajah saya, disusul tendangan keras yang tepat mengenai ulu hati. Saya langsung jatuh tersungkur setelah pelukan orang asing di belakang terlepas. "Gua udah bilang, jangan main-main dengan cewek gua," ucap Reno sambil menjambak rambut saya ke atas. Saya terpaksa bangkit mengikuti jambakan yang terus naik ke atas. Sakit memang, tapi sengaja saya tahan emosi mengingat saya adalah mahasiswa baru di sini. Bayu Barata terlihat muncul beberapa meter di belakang kami dengan wajah sangat marah. Lagi pula, jika saya melawan mereka dengan tapak jagat dan ilmu lainnya, otomatis saya akan menjadi bahan pembicaraan di kampus. "Jangan bantu aku Bayu, aku sengaja menahan diri," ucap saya ke Bayu Barata lewat batin. "Udah, hajar lagi aja tuh anak baru," teriak Jihad dari belakang. Saya menatap sosok 1 orang lagi yang tadi sempat memeluk. Ternyata orang itu adalah Farid. Rasa mual akibat terkena tendangan Reno membuat saya harus sedikit mengeluh. 1 pukulan lagi mendarat di pipi dan membuat saya jatuh setengah berlutut di atas tanah. Darah mulai mengucur dari luka sobek di sela bibir kanan. Sudah lama gua tidak merasakan sensasi perih dan rasa khas darah sendiri. 1 tendangan kembali terasa mendekat dengan cepat ke arah kepala saya. Karena sudah merasa cukup, saya memutuskan untuk menuntaskan apa yang sudah mereka mulai. Saya berhasil menangkap pergelangan kaki Reno yang sedikit lagi hampir mendarat di kepala dengan tangan kanan. Sesaat pemuda itu terkejut menyadari tendangan dapat saya patahkan dengan 1 gerakan. Pandangan saya mulai menatap mereka satu persatu dengan nanar, seiring tubuh saya yang perlahan bangkit. Pergelangan kaki Reno masih ada dalam cengkraman tangan saya, membuat pemuda itu berjingkat-jingkat mempertahankan keseimbangannya. "Woi, jangan diem aja, bantuin gua dong!" teriak Reno ke arah teman-temannya. Jihad segera berlari dengan kepalan siap memukul. Sebelum Jihad mendaratkan pukulannya, saya tarik sekuat mungkin pergelangan kaki Reno ke arah kanan. Cengkraman tangan saya yang sudah berisi tenaga dalam berhasil membuat Reno terlempar dan menabrak tubuh Jihad cukup keras. 2 orang lagi yang sama-sama memakai topeng hitam nampak menyusul hendak menyerang. Dengan cepat saya berlari ke arah mereka. 1 pukulan tangan kosong saya mendarat di dada kanan Farid dan membuat senior saya itu terdorong beberapa langkah ke belakang lalu terjatuh. Sengaja saya melayangkan pukulan yang tidak mengenai organ-organ vital mereka, seperti jantung kiri Farid yang terisi jantung di dalamnya. Mengingat musuh saya saat ini adalah 4 pemuda biasa yang titiknya lebih kecil dari titik kucing, karena beraninya membokong lawan dan keroyokan pula. Sementara tubuh saya merunduk menghindari pukulan lain yang dilayangkan oleh orang keempat yang belum saya ketahui namanya itu. Sambil menyapukan kaki kanan ke arah kedua kakinya yang berhasil membuat orang itu jatuh terduduk di tempat yang sama. Saya tendangkan kaki kiri untuk menendang bahunya. 1 tendangan keras di bahu orang itu membuatnya jatuh berguling-guling di atas dedaunan kering. Saya kembali berdiri tegap memandangi 4 orang pembokong yang masih terduduk menahan sakit yang mendera. "Gua bisa aja laporin lu semua ke polisi. Reno, Jihad, Farid, dan lu yang gua nggak tahu nama siapa lu. Yang pasti lu juga teman mereka bertiga," kata saya dengan nada mengancam. Keempat pemuda yang saya sebut namanya itu tampak terkejut dan saling pandang. "Gua nggak ada hubungan apa-apa sama Ray. Kalaupun nanti gua pacaran sama dia, itu bukan urusan lu, Ren. Ray itu nggak suka sama lu. Bego banget jadi cowok sampai ngemis cinta ke cewek," lanjut saya sambil menunjuk muka Reno yang sudah berdiri
disusul ketiga temannya. "Mulai sekarang jangan coba-coba ganggu gua," ucap saya sekali lagi, lalu memutar badan hendak meninggalkan mereka. Dari belakang saya tahu Reno dan teman-temannya akan kembali membokong, karena saya yakin mereka pasti belum mau menerima kekalahan. Beberapa langkah kaki sedang berlarian terdengar dari arah Reno dan kawan-kawannya di belakang. Menyadari mereka kembali berniat membokong saya, muncul ide lumayan konyol untuk membuat mereka mengurungkan niat. "Muncul sekarang Bayu, buat mereka jera," ucap saya lewat batin kepada Bayu Barata. Seketika terdengar auman harimau sangat keras dari arah belakang saya bersamaan dengan munculnya seekor harimau besar berwarna belang putih dan biru. Saya sempat menoleh ke belakang karena penasaran apa yang akan dilakukan Bayu Barata kepada 4 pemuda tersebut. Keempat penyerang saya tadi langsung jatuh terduduk persis di hadapan harimau jelmaan Bayu Barata yang terus melangkah mendekat. Dengan wajah yang mungkin sangat pucat di balik topeng yang mereka kenakan, keempat orang itu berlari tunggang langgang, bahkan beberapa kali terjatuh sambil terus berteriak. Saya kembali ke tenda di mana sudah ada Steve dan Roy, ada Carla, serta Renata juga di sana. Mereka semua nampak langsung memandang ke arah kedatangan saya. "Lu dari mana aja, bre?" Kak Renata nyariin tuh. "Lu sama Carla terpilih jadi King and Queen Mosba tahun ini, bre," kata Steve yang menyongsong saya. "Ngerokok sebentar, bre," jawab saya sambil menutupi jejak luka di bibir sambil terus berjalan menghampiri tenda. "Dari mana, Mam?" tanya Carla dan Renata bebarengan. Mereka berdua untuk sesaat saling memandang dengan tatapan canggung. Beberapa teman lain juga menyadari hal ini, terutama Steve yang langsung mengedipkan matanya ke arah saya. "Habis ngerokok di belakang," jawab saya yang masih berusaha menutupi bibir. Sejenak, Ray memandang saya dengan tatapan curiga, lalu tangannya memindahkan 5 jari tangan kiri saya yang dari tadi menutupi bekas luka. "Kamu habis ngerokok apa habis berantem?" "Jawab jujur," tanya Ray setengah menaikkan nada suaranya. "Ngerokok, Ray." Kak," jawab saya agak kikuk. "Pasti berantem sama Reno, iya kan?" tebak Renata yang saya jawab dengan diam. Tiba-tiba dari arah tenda panitia terdengar suara orang berteriak-teriak. Kami semua sempat kaget mendengar kegaduhan tersebut. "Kamu berhutang satu penjelasan ke aku, Mam," ucap Renata sebelum pergi meninggalkan kami menuju tenda panitia. Carla yang melihat wajah saya membiru di pipi kanan dan bibir sedikit bengkak, segera menarik tangan saya untuk masuk dalam tenda. Gadis berhijab itu nampak sibuk mencari sesuatu di dalam kantong plastik hitam. "Di mana sih itu obat-obatan?" "Astagfirullah, aku lupa. Sebentar ya, jangan kemana-mana, Mam. Awas kalau sampai pergi lagi," perintah Carla dengan diakhiri nada mengancam. "Kayaknya Carla punya saingan kuat, bre," ucap Steve disusul anggukan Roy. "Maksud lu?" tanya saya kurang paham akan kalimat Steve barusan. "Ya elah, Carla sama Kak Renata suka sama lu, bre. Masa lu gak tahu? Bego banget sih lu," sahut Roy yang langsung saya sambut dengan tendangan di pahanya. "Bukannya lu suka juga sama Carla, bre?" tanya saya spontan ke arah Steve. Teman saya itu terlihat sedikit terkejut mendengar pertanyaan saya barusan. Roy juga terdiam melihat ke arah Steve dan saya. "Kagak lah, gua tuh udah punya cewek, bre. Lagi pula tipe cewek gua bukan yang berhijab kayak Carla," jawab Steve seiring sebuah senyuman aneh yang tersungging dari wajahnya. "Kalau gua jadian sama Carla, gak apa-apa?" tanya saya lagi mencoba memancing Steve untuk bicara lebih jujur. "Shh, orangnya datang tuh," ucap Steve sambil melirik ke arah Carla yang membawa tas plastik kecil seperti tempat perlengkapan mandi bayi. "Gua tinggal dulu ya, bre. Pengen lihat tuh panitia kenapa pada jerit-jerit tadi," kata Steve dengan memberikan kode ke Roy yang langsung berdiri. Sementara Carla nampak mengeluarkan sebotol alkohol 70% dan beberapa lembar kapas. "Tahan dikit ya, agak perih soalnya," ucap Carla sebelum menempelkan kapas yang sudah dibasahi alkohol ke sela bibir saya yang pecah. "Au, perih amat lah," teriak saya begitu alkohol menyentuh luka yang masih sedikit mengeluarkan darah. "Kalau berantem, kamu jerit kesakitan kayak gini juga nggak?" sindir Carla yang kembali menempelkan kapas ke bibir saya. "Ya enggak lah, masa cowok berantem pakai jerit-jerit kayak cewek aja," jawab saya spontan. Tiba-tiba Carla mencubit pinggang saya dengan keras. Saya seketika melompat kesakitan sambil memegang telapak tangan gadis itu. Untuk sesaat pandangan kami berdua bertemu. Wajah Carla yang bersemu merah tertunduk sambil melepaskan tangannya. Aneh, kenapa di benak saya malah terbayang wajah Anggi? Aduh, gimana gua bisa move on kalau kayak gini terus? Gua harus mencari sosok baru untuk mengisi kekosongan hati dan menggantikan sosok Anggi. "Udah selesai, Mam?"
ucap Carla sambil membereskan perlengkapan kesehatan milik kelompok kami. Makasih ya Carla cantik, jawab saya sengaja menggodanya. Gadis itu menoleh dan memberikan senyuman manis kepada saya. Seandainya hati gua bisa langsung terbuka, udah pasti saat ini gua nembak Carla. Selepas insiden pengeroyokan, keempat pelaku tersebut sempat menemui saya begitu proses perkuliahan dimulai. Mereka menyampaikan permintaan maaf sekaligus ucapan terima kasih karena saya tidak sampai membawa urusan itu ke kepolisian. Namun, dari sorot mata Reno, terlihat jelas masih ada dendam di sana. Bayu Barata juga sempat memberitahu bahwa ia merasuki salah satu pemuda yang menyerang saya setelah mereka lari tunggang langgang karena melihat penampakan harimau jelmaan Bayu Barata. Ingatan saya langsung kembali ke malam di mana setelah melumpuhkan Reno dan kawan-kawannya, tenda panitia terdengar ramai oleh suara jeritan. Ternyata itu ulah jin penjaga saya yang kedua. Sementara Sekar, jin penjaga saya yang pertama itu, meminta maaf karena tidak berada di tempat sewaktu terjadinya peristiwa tersebut. Dia bilang bahwa jin penjaga Renata mengajaknya menemui beberapa jin lain yang hampir sama kuatnya dengan Sekar. Malam ini, hawa di dalam kamar saya terasa sangat panas. Padahal ibu sudah menyuruh Bang Madun yang merupakan teknisi AC untuk menambah freon pada AC di kamar saya. Sekar yang sempat berpamitan untuk menemui Kisuta yang sekarang menjaga sendiri gerbang utara, masih belum juga kembali sampai detik ini. Karena didera panas yang membuat gerah, saya terpaksa membuka kaos dan hanya mengenakan boxer. Jendela kamar saya sengaja dibuka lebar-lebar agar dinginnya angin malam dapat masuk dan mengurangi hawa panas yang terasa sedikit aneh. Jam dinding di kamar sudah menunjukkan jam 10 malam. Suara ibu dan Ayu yang sempat mengobrol sambil menonton sebuah acara musik televisi tak lagi terdengar. Sepertinya kedua orang yang saya sayangi itu sudah terlelap di kamarnya masing-masing. Saya sengaja memanggil Bayu Barata untuk menemani ngobrol. Beberapa kali saya menggoda jin penjaga kedua itu perihal perasaannya kepada Sekar. Tiba-tiba Bayu Barata menatap aneh keluar jendela kamar. Keris hitam yang terselip di pinggangnya nampak bergetar. Ada apa Bayu? Tanya saya yang sudah berada di belakang Bayu Barata yang berdiri menghadap jendela kamar. Aku merasakan aura hitam yang kuat menuju ke sini dengan cepat Raden. Saya yang mendengar cukup terkejut, namun kembali tenang saat mengingat rumah saya sudah diberikan pagar gaib oleh Sekar beberapa waktu silam. Dari arah kejauhan, saya melihat sebuah bayangan hitam melesat ke arah saya. Bersiaplah Raden, ada jin jahat yang mencoba mengganggu, ucap Bayu Barata. Saya sempat memakai kaos kembali, lalu menggunakan ajian tembus pandang untuk melihat sosok apa sebenarnya yang saat ini sedang mendekat. Jin berupa nenek tua Bayu, ucap saya lirih, begitu melihat sosok nenek tua bertubuh bungkuk dengan wajah kuning sedang berdiri menatap kami beberapa meter jaraknya dari rumah. Jubah hitam yang ia gunakan nampak berkibar-kibar tertiup angin karena kelonggaran. Sementara tongkat kuning berkepala batu mustika berwarna ungu yang dipegangnya terlihat mengeluarkan cahaya berpendar. Kedua matanya yang berisi dua bola mata berwarna kuning melebar mengamati keadaan sekitar rumah saya. Rambut putihnya yang bersanggul terlihat sedikit berantakan sanggulannya. Jangan khawatir Raden, jin golongan hitam itu tidak akan mampu menerobos pagar langit buatan Sekar, kata Bayu Barata. Sesaat kemudian, sosok nenek tua berwajah kuning itu menghilang, lalu muncul kembali dengan membawa seseorang di balik jubah hitamnya. Keluarlah anak muda, ikuti aku, atau anak ini akan menjadi korban, teriak nenek tua tersebut sambil menyibak jubahnya. Ayu, pekik saya tertahan begitu melihat adik saya Ayu sudah berada di balik jubah hitam makhluk sialan itu. Tanpa pikir panjang, saya langsung melompat keluar dari jendela dan melompat tinggi menyusul sosok tersebut yang sudah melesat sambil membawa Ayu. Saya tidak lagi menghiraukan panggilan Bayu Barata dari belakang. Yang ada di benak saya saat ini adalah menyelamatkan adik saya satu-satunya. Beberapa lompatan tinggi saya lakukan dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, berusaha menyusul penculik Ayu. Saya sempat mengutuk diri sendiri yang sudah lengah menjaga Ayu. Di sebuah tanah kosong yang entah ada di daerah mana, sosok tersebut turun dengan cepat di atasnya. Satu lompatan terakhir saya buat untuk dapat tiba di hadapannya. Lepaskan adikku nenek tua, atau kulumat tubuhmu menjadi serpihan kecil, ucap saya dengan suara bergetar dan dua tangan terkepal, menandakan amarah saya mulai memuncak. Jadi kaulah salah satu anak manusia yang berhasil membunuh Raja Siluman, tanya nenek tua berwajah kuning,
setelah menghentikan tawanya yang terdengar mengerikan. Bayu Barata muncul dengan cepat di sebelah. Jin penjaga kedua itu menoleh sesaat ke arah saya yang mulai mengeluarkan pedang jagat samudra. Suara seperti dua bilah besi bergesekan terdengar dari arah bahu. Disusul suara deburan ombak yang sayup-sayup juga terdengar dari jauh, seiring munculnya pedang jagat samudra yang sudah tergenggam di genggaman tangan kanan saya. Pedang berwarna putih tersebut terselimuti cahaya yang sama, namun dibalut pula oleh sinar biru. Sorot mata saya menatap tajam ke arah sosok jin berbentuk nenek tua berwajah kuning. Selain Raja Siluman, malam ini akan bertambah satu jin hitam lagi yang akan meregang nyawa di ujung pedangku, ucap saya masih dengan suara bergetar. Tahan emosimu, Raden. Gunakan ajian tembus pandang untuk melihat sosok yang menyerupai adikmu itu di balik jubah hitam Nyai Koneng, bisik Bayu Barata. Saya sempat terkejut mendengar Bayu Barata yang ternyata mengenal sosok jin berwajah kuning yang saat ini berada kira-kira 30 meter dari hadapan kami berdua. Segera saya ikuti sarannya dan menggunakan ajian tembus pandang ke balik jubah hitam Nyai Koneng. Sial, aku tertipu Bayu, maki saya dengan suara lirih. Begitu mengetahui ternyata hanya jin rendahan yang meniru sosok Ayu di balik jubah hitam tersebut. Nyai Koneng memang terkenal akan kesaktiannya, namun akal liciknya pun harus kita waspadai, Raden. Nasihat Bayu Barata yang langsung saya sambut dengan anggukan kepala. Sombong sekali kau anak muda. Kau tahu, aku sempat diam-diam memperhatikanmu dan jin cantik yang menjagamu. Bahkan jin cantik itu sempat menemui untuk memintaku jangan sampai mengganggumu anak muda, ucap Nyai Koneng sesudah menyuruh jin rendahan yang berada di balik jubahnya untuk keluar. Mendengar penuturannya barusan, saya sempat menduga bahwa Nyai Koneng adalah sosok jin yang bersemayam di belakang kampus. Sekar sempat memperingatkan saya soal sosoknya, namun tidak menyebutkan siapa dan seperti apa penampilan jin yang menunggui belakang kampus tersebut. Bukankah kau tidak berniat mengganggu manusia jika tidak merasa terganggu? Mengapa sekarang kau mencampuri duniaku? Tanya saya penasaran akan motifnya. Semua karena darah kerbau bule yang dikorbankan untukku oleh seorang pemuda yang mempunyai dendam denganmu anak muda, jawab Nyai Koneng sesudah tertawa. Saya yang mendengar alasannya hanya membuang ludah. Hanya karena disuap darah kerbau, kau rela gunakan manusia untuk membalaskan dendamnya kepadaku? Dasar jin rendahan, ejek saya dengan pandangan meremehkan. Mendengar ejekanku barusan, Nyai Koneng nampak semakin membesarkan bola matanya yang kuning. Nampaknya saya berhasil memancing emosi jin dari golongan hitam tersebut. Dengan cepat, sosok Nyai Koneng melesat sambil mengayunkan tongkatnya. Sebuah sinar kuning ikut melesat ke arah saya dengan cepat. Bayu Barata yang sudah bersiap menghadang sinar kuning itu dengan keris hitamnya. Sebuah suara seperti dua besi beradu terdengar cukup keras. Tubuh Bayu Barata nampak terdorong beberapa tombak ke belakang setelah berhasil menangkis sinar kuning yang mengandung hawa sakti cukup kuat. Melihat serangan awalnya dapat dipatahkan, Nyai Koneng kembali menyerang, namun dengan tangan yang kosong. Bayu Barata yang sudah tegak berdiri langsung melesat kembali ke arah jin berwajah kuning. Beberapa jurus dapat dipatahkan jin penjaga saya yang kedua itu, hingga tubuh Nyai Koneng berputar ke atas dan berhasil melayangkan satu gebukan tongkatnya ke punggung Bayu Barata. Jin penjaga saya yang kedua itu terpental ke depan dan jatuh tersungkul di atas tanah yang cukup keras. Dari arah belakang, Nyai Koneng menutup kedua matanya. Lalu dua buah sinar kuning melesat keluar saat kedua mata jin tersebut kembali terbuka. Menyadari Bayu Barata sedang dalam posisi terancam, saya segera melompat ke arahnya. Seraya mengayunkan pedang jagat samudra satu kali ke arah dua sinar kuning, hasil dari kesaktian kedua bola mata Nyai Koneng. Sebuah sinar putih yang digulung sinar biru melesat keluar dari ayunan pedang jagat samudra. Suara ombak menghantam karang, sayup-sayup terdengar. Tiba-tiba terdengar pula suara petir menggelegar tanpa adanya cahaya kilat. Seiring munculnya tiga sinar, sinar pertama berwarna keemasan, sinar kedua berwarna hitam dilapisi sinar biru, dan sinar terakhir nampak hitam diselimuti cahaya merah. Ketiga sinar yang merupakan simbol tiga kesaktian melesat menyusul sinar putih dan biru hasil dari ayunan pedang jagat samudra dan melebur menjadi satu layaknya pelangi, menabrak dua sinar kuning milik Nyai Koneng. Suara ledakan hebat terdengar dan menghasilkan bunga api cukup besar yang membuat suasana di sekeliling menjadi terang untuk beberapa saat. Tubuh saya dan Bayu Barata terdorong satu langkah ke belakang, sementara di arah lain, Nyai Koneng terlihat terpental jauh dan terhempas menghantam tanah.
Dua buah telapak tangan terasa menahan tubuh saya dari belakang. Saya segera menoleh untuk melihat siapa gerangan orang yang telah membantu. "Ya Allah, kalian udah berkumpul di sini?" ucap saya terpekik begitu melihat keempat saudara saya sudah berdiri di belakang saya bersama Sekar. "Kalian istirahatlah dulu, biar aku yang melayani nenek tua itu," ucap Sekar lalu melesat ke depan. Saya segera memasukkan pedang jagat samudera ke dalam bahu dan memeluk keempat saudara saya itu. Tidak terasa, dua butir air mata menetes karena hanyut akan rasa haru. Dari arah depan, Sekar nampak sudah berubah menjadi kalong wewe dan mulai menyerang Nyai Koneng membabi buta. Beberapa kali, cakarnya terlihat menyobek jubah dan tubuh jin yang sudah terluka akibat tersapu gelombang ledakan dahsyat tadi. Hingga 10 kuku tajam milik Sekar menjelma menjadi 10 cahaya hitam yang langsung merobek tubuh bungkuk Nyai Koneng dan membuat jin tersebut terbelah menjadi 10 bagian. Kalong wewe jelmaan Sekar melayang mundur untuk menghindari cipratan darah hitam dari sisa-sisa potongan tubuh lawannya. Sesaat, kalong wewe itu sempat menangkap potongan kepala Nyai Koneng yang sudah terpisah dari tubuhnya. Makhluk seram jelmaan Sekar nampak memejamkan matanya dengan dua tangan memegangi kepala Nyai Koneng. Sebuah senyuman menyeringai tersungging dari wajah kalong wewe, lalu melemparkan potongan kepala Nyai Koneng jauh ke depan. Satu telunjuk kalong wewe jelmaan Sekar mengeluarkan cahaya hitam dan tepat mengenai potongan kepala musuhnya yang masih berputar-putar melayang di depan hingga hancur berantakan. Melihat serpihan tubuh Nyai Koneng sudah lenyap menjadi abu, Sekar kembali merubah wujudnya dan melayang menghampiri kami semua. "Barang lu gak kedinginan bre, ngelawan jin hitam pakai kaos sama boxer doang?" tanya Rido yang langsung membuat kedua mata saya melotot saat melihat bagian bawah tubuh saya sendiri. Keesokan sorenya, saya terpaksa meminta salah satu teman sekelas untuk menitip absen. Untungnya dosen hari ini tidak ada yang killer. Saya bersama ketiga saudara sudah merencanakan untuk berkumpul bersama di rumah Suluh yang memang hampir selalu sepi tiap waktu. Semua jin penjaga kami pun ikut serta menemani. "Jadi, jelasin sejak kapan ingatan kalian dikembalikan oleh kakek moyang kita, Bim?" tanya saya penasaran. "Sejak sepulangnya kami dari pertempuran melawan Nyai Koneng semalam, kami memang tidak sempat mengobrol panjang karena memang waktunya sudah lewat tengah malam. Kami berempat hanya sempat berjanji untuk kembali bertemu seperti sekarang ini. Semalam, sehabis Isya, gua tiba-tiba berpindah tempat ke rumah Suluh. Di sana ingatan kami berdua dikembalikan oleh Kisuta. Sekar pun melihat bagaimana cara kakek moyang kita membalikkan ajian yang namanya gua lupa, Mam," jawab Bimo sambil sesekali melihat ke arah Suluh. "Ajian putar angin, Bim," lanjut Suluh. Setelah itu, kami berdua dibawa Sekar ke rumah Rido, mengajaknya untuk ikut bersama menuju pertempuran kalian. Tambah garis itu lagi. Bayu Barata sempat membisiki batinku bahwa kalian sedang berhadapan dengan Nyai Koneng. Sebenarnya melawan jin bersosok nenek tua itu, kau sendiri pun sanggup, Kang Mas. Tapi ketiga saudaramu langsung membantu tanpa diperintah, ucap Sekar menyela pembicaraan kami. Saya tersenyum mendengar penjelasan Sekar tentang ketiga saudara yang selalu siap membantu dalam keadaan sulit sekalipun. "Gua senang banget bisa kumpul lagi sama kalian, guys," ucap saya sambil tersenyum ke arah mereka bertiga. Suluh nampak membalas senyuman saya, lalu pergi ke dalam untuk mengambil sesuatu. Sedari tadi memang belum ada minuman atau cemilan di atas meja di hadapan kami semua. Mungkin karena saking gembiranya Suluh hingga ia lupa menyiapkan minuman. "Mumpung ada Bimo, gua mau tanya soal Nyai Lingga yang diusir Rampak Tantra. Dia ingin menjadi jin penjaga gua yang kedua. Gimana tuh, Bim?" tanya Rido sambil berpindah tempat duduk menggantikan Suluh. Bimo sempat melirik ke arah Nyai Lingga yang melayang di dekat tiang penyangga rumah Suluh. Jin wanita berpenampilan minim itu menundukkan wajah saat merasa Bimo menoleh ke arahnya. "Bagi gua sama sekali tidak masalah, Do. Selama Nyai Lingga mampu menjadi jin penjaga yang baik buat elu," jawab Bimo dengan tersenyum. Nyai Lingga menaikkan wajahnya dan menatap Bimo penuh arti. Kedua mata jin wanita itu tampak berkaca-kaca. "Terima kasih sudah menjadi jin penjagaku dahulu, Nyai. Tolong kau jaga saudaraku sebaik kau menjagaku," ucap Bimo diiringi senyuman. Nyai Lingga kembali menundukkan wajahnya dan mulai terisak. Beberapa saat kami semua terdiam mendengarkan isak tangis jin yang sering menjelma menjadi buaya putih itu. Sekar yang biasanya ketus kepada Nyai Lingga perlahan melayang mendekati sosok yang masih menangis tersebut, disusul kemudian Nyi Laras Abang yang juga ikut melayang dan mengusap-usap bahu Nyai Lingga. Ketiga jin penjaga yang berjenis kelamin sama itu nampak seperti 3 orang anak gadis manusia
yang sedang berusaha menghibur sahabat baik mereka. Saya dan ketiga saudara sempat saling menatap untuk beberapa waktu. Melihat Nyai Lingga sudah lebih tenang, Sekar kembali melayang mendekati kami berempat. "Terus, lu kenapa bisa tiba-tiba diserang jin berupa nenek tua berwajah kuning itu, Mam?" tanya Rido dengan wajah penasaran. Saya langsung menceritakan awal kejadian semalam yang berakhir dengan tewasnya Nyai Koneng di tangan Sekar Kencana. "Kenapa lu gak cari siapa orang yang udah tumbalin kerbau bule buat jin itu, Mam? Gua rasa Sekar bisa bantu," timpal Suluh sesaat sesudah saya mengakhiri kronologis. "Kau tahu Kang Mas, setelah kau pulang dan tertidur pulas, aku sempat memberikan pelajaran ke dukun yang mengorbankan seekor kerbau bule kepada Nyai Koneng agar ia mau membunuhmu. Semua ilmunya pun sudah aku lemparkan ke langit," sambar Sekar. Saya menatap jin wanita penjaga saya itu dengan tatapan kurang mengerti. "Kalian ingat saat aku menangkap potongan kepala jin bermuka kuning semalam dan memegangi kepala tanpa tubuh itu untuk beberapa saat?" tanya Sekar sambil mengedarkan pandangannya ke arah kami berempat yang langsung saya sambut dengan sebuah anggukan kepala. "Aku sengaja menggunakan ajian putar angin untuk menggali ingatan dari dalam isi kepala jin tersebut," lanjut Sekar. "Ajian itu bisa juga digunakan pada mayat?" tanya Rido dengan dua mata membesar. "Benar sekali. Bedanya aku harus memegang kepala makhluk itu menggunakan 10 jari. Dari ingatan yang ada di kepala Nyai Koneng, aku dapat melihat seorang pemuda yang merupakan salah satu penyerangmu, Kang Mas. Dia menyuruh seorang dukun sakti agar menumbalkan seekor kerbau putih yang semua darahnya dipersembahkan untuk Nyai Koneng," jelas Sekar. "Reno," ucap saya lirih saat mengingat tatapan penuh dendam dari sorot mata pemuda yang cintanya harus bertepuk sebelah tangan kepada Renata. "Bikin perhitungan aja, bre," saut Rido yang langsung disikut lengannya oleh Suluh. "Ngomporin aja bisanya lu doh," gertak Suluh. "Sepertinya memang gua harus beri Reno pelajaran biar bikin dia benar-benar jerah," ucap saya dalam hati. Untuk beberapa lamanya, kami berempat melanjutkan obrolan tentang kehidupan kami selama hilangnya ingatan hingga saat ini. Sesekali, saya melihat Rido melirik Suluh dengan pandangan yang tak biasa. Kali ini, tebakan saya pasti tidak salah kalau Rido diam-diam menyukai Suluh. "Lu suka sama Suluh ya, Bre?" tanya saya ke batinnya Rido saat ia hendak meminum air sirup rasa melon. "Puh!" suara Rido menyemburkan setengah minumannya yang ada di mulutnya. "Ih, lu kenapa sih, Dok? Jorok tahu," bentak Suluh sambil membersihkan celana pendeknya yang sempat terkena cipratan air dari mulut Rido. Saya yang melihat Rido langsung tertawa keras sambil bangkit dan berlari kencang ke halaman rumah Suluh. "Monyet, tunggu lu, Man!" teriak Rido yang langsung melompati kepala Bimo dan Suluh dan mengejar saya dari belakang. Cepat kilat, saya menggunakan ilmu meringankan tubuh, lalu melompat tinggi ke atas sebuah pohon durian dan mendarat di salah satu cabangnya yang besar. Rido yang mengikuti saya melakukan hal yang sama. Bedanya, ia melayangkan sebuah tendangan kosong ke arah saya. Sebuah ranting cukup besar saya patahkan dan segera saya aliri tenaga dalam untuk menangkis tendangan Rido. Ranting basah tersebut langsung patah menjadi dua bagian karena terkena tendangannya. Sambil tertawa, saya kembali melompat ke sebuah cabang pohon rambutan. Oh iya, sekedar informasi, halaman rumah Suluh itu seperti kebun raya Bogor. Banyak pohon-pohon lokal yang tumbuh cukup besar dan tinggi di sana. Rido yang masih mengikuti kali ini melompat sambil melayangkan sebuah pukulan tepat ke arah wajah saya. Dengan cepat saya berkelit ke samping untuk menghindar. Wajah saya sempat tersapu angin dari pukulan Rido yang sepertinya berisi tenaga dalam meski sedikit. Dengan berpegangan pada batang pohon rambutan, saya memutar tubuh dan berhasil menendang lengan Rido hingga membuatnya kehilangan keseimbangan. Saya yang melihat Rido hampir jatuh segera menarik tangannya secepat mungkin. Sebuah pukulan tangan kosong Rido sempat dilayangkannya di lengan saya. Rasanya cukup sakit meski tidak berisi tenaga dalam. "Sakit, bre," ucap saya sambil mengusap-usap lengan yang terasa kebas. Kami berdua terduduk di atas cabang besar pohon rambutan di pekarangan rumah Suluh. Nafas saya yang awalnya tidak beraturan mulai normal kembali. "Awas lu kalau bilang ke Bimo, apalagi ke Suluh soal tadi," ancam Rido yang membuat saya membelalakkan kedua mata. "Jadi bener lu suka sama Suluh, bre?" tanya saya mencoba meyakinkan. "Shh, jangan keras-keras, nanti kedengaran orang, bre," cegah Rido berusaha membungkam mulut saya. Iye, kagak berisik gua," saut saya sedikit risih merasakan telapak tangan Rido tadi yang terasa asin di mulut saya. "Tangan lu asin, monyet. Abis ngapain sih lu?" tanya saya sambil mengelap mulut sendiri dengan baju seragam kerja yang masih saya kenakan.
Abis cebok, puas lu, jawab Rido asal. Kampret, yang bener lu, tanya saya lagi. Kali ini tangan kiri saya sudah terkepal bersiap untuk memukulnya. Bohong deng, udah mam, capek gua main-main sama lu, jawab Rido sambil menyandarkan punggungnya ke batang pohon rambutan. Baru juga main berantemnya sebentar. Lu inget gak dulu waktu di rumah om lu yang di daerah puncak? Tanya saya sambil kembali mengingat saat kami berlomba dengan cara yang berbeda untuk sampai lebih dulu ke gubuk di atas puncak bukit. Iya, gua inget yang lu hancurin gubuk orang kan pas mendarat, jawab Rido yang langsung membuat saya tertawa keras. Saya kembali mengelap mulut sambil mengedarkan pandangan ke arah bawah. Di sana terlihat saudara kami yang cantik namun tomboynya pakai banget sedang bercakap-cakap dengan jin penjaganya, Nyi Laras Abang. Sejak kapan lu suka sama Solo, Do? Tanya saya yang kembali menatap Rido sambil mengeluarkan sebatang rokok dari dalam bungkusan yang ada di saku seragam. Rido sejenak terdiam, lalu mematahkan sebatang ranting berdaun cukup rimbun dan mulai dicabuti satu persatu daunnya. Persisnya gue gak tahu kapan, Mam. Kayaknya sih waktu Sulu diculik sama salah satu jin tangan kanan Raja Siluman yang namanya Seringgadipa. Dari situ rasa khawatir gue ke Sulu berbeda dengan cemasnya seorang saudara, jawab Rido dengan suara lirih. Saya menarik asap rokok yang sudah terbakar lalu mengeluarkannya perlahan. Apa gak sebaiknya lu ilangin perasaan lu, Bre? Cinta sih gak salah, tapi gue takut bakal ngerusak hubungan persaudaraan kita nantinya, ucap saya dari sudut pandang persaudaraan kami berempat. Rido sempat melirik saya dengan tatapan dan juga senyuman datar. Lalu salah satu saudara saya itu bangkit. Sulunya juga belum tentu suka sama gua, Bre. Kita lanjutin nanti aja lah ngobrolnya, jawab Rido kemudian meluncur turun ke bawah. Ada-ada aja dah si Rido, jawab saya sambil menggaruk-garuk kepala yang tidak terasa gatal.